Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi sama teacher dalam video pembelajaran materi IPS mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sebelum kita lanjutin video ini, teacher mau memberitahu tujuan dari pembelajaran kita ya, yaitu diharapkan kalian dapat menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam, lalu mengidentifikasi persebaran sumber daya alam di Indonesia, dan kalian dapat menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Jangan lupa, sebelum belajar, buka buku IPS bab 2 halaman 28 sampai dengan 30. Yuk kita lanjutin lagi video pembelajarannya. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ingat ya, ada dua jenisnya, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan jumlahnya tidak akan habis atau dapat terbarukan dengan sendirinya, selama penggunaan tidak berlebihan atau dieksploitasi ya. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jumlahnya tidak akan habis dan dapat terbarukan dengan sendirinya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Usaha pelestarian yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan sistem tebang pilih, reboisasi atau penanaman kembali, membuat penangkaran atau peternakan, hutan lindung, cagar alam, dan suaka marga satwa. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berupa benda tidak hidup, contohnya tanah, air, udara, dan sinar matahari. Usaha pelestarian yang dapat kita lakukan adalah dengan menghemat penggunaan air, melakukan kegiatan penghijauan, serta tidak membuang limbah ke tanah maupun ke saluran air. Ingat ya, kita harus lestarikan tanah atau bumi kita ini. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jumlahnya akan habis atau tidak dapat diperbarukan ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui terkadang memiliki jumlah yang terbatas dan akan habis karena jumlah penggunaannya lebih banyak dibandingkan proses pembentukannya, atau waktu penggunaannya lebih cepat dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk dapat memperbarui. Apabila digunakan terus-menerus, sumber daya alam ini akan habis ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam energi, contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Lalu yang kedua ada sumber daya alam mineral logam, contohnya besi, nikel, timah,
dan emas. Lalu yang ketiga ada sumber daya alam mineral non-logam. Contohnya belerang, batu kapur, dan yang terakhir asbes. Karena sifatnya tidak dapat diperbarui, sebaiknya kita menghemat dan lebih bijaksana ya dalam pemanfaatannya. Walaupun kita tidak dapat membuatnya kembali, namun manusia masih bisa mengolahnya menjadi sumber daya alam. Misalnya seperti besi tua yang dapat diolah menjadi pagar atau kursi. Oke, terima kasih. Video pembelajaran hari ini kita akhiri sampai sini saja ya. Semoga kalian dapat mengerti dan teacher mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan ya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.